Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala wa ba'd. Ungkapan sederhana, segala puji hanya untuk Allah. Salawat salam semoga tercurah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ungkapan syukur kita yang terus kita sempurnakan dengan memahami isi kandungan kenapa kita harus memuji kepada Allah. Kemudian kita bersalat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mohon maaf keduanya tidak pernah membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan keduanya, terutama tentu saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Cerdas bersama Islam insyaallah akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu, atau kita bersama-sama silahkan untuk berkomentar, untuk memberikan masukan, pemikiran, pemahaman, dan lengkapilah kegiatan ini, terutama video ini, dengan komentar Anda. Itu sangat kami harapkan. Jika ada ungkapan dan pernyataan yang perlu kita diskusikan atau kita kembangkan, ayo kita kembangkan. Bahkan lewat darat sekalipun kita bisa membuat kegiatan cerdas bersama Islam. Salah satu ungkapan dari Rasulullah SAW terkait dengan persoalan kecerdasan adalah sebuah ungkapan yang sederhana. Al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Bahkan diawali dengan sebuah hadis yang hadis ini memang lemah, tetapi secara makna oleh para ulama dinyatakan sebagai makna yang sahih, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip di dalam Islam, terutama persoalan akidah, dan juga tidak bertentangan dengan hadis-hadis apalagi ayat-ayat yang lainnya dalam konteks kehidupan kita secara operasional. Rasulullah SAW mengatakan al-mu'min kayyisun fatin. Mukmin itu adalah cerdas lagi pandai. Mukmin kayyisun fatin. Al-kayyis, kita bicara di situ ada konteks al-mu'min, orang yang beriman. Iman tentu saja ditentukan bukan oleh fisiknya, oleh tubuhnya atau jiwanya, tetapi oleh konten isi kandungannya. Apa itu? Keimanan. Keimanan juga sudah kita singgung bahwa keimanan merupakan salah satu potensi terbesar dalam diri manusia, terutama terkait dengan hati nurani yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, terus diisi oleh salah satu kemampuannya atau tingkat kecerdasannya, yaitu meyakini. Dan keyakinan inilah yang begitu dominan dalam hidup kita. Pernah kemarin atau dalam video lain sempat disinggung mana yang paling mempengaruhi tubuh kita, jiwa kita, diri kita, otak kita, hati kita, sampai kepada perilaku kita. Apakah informasi ataukah informannya? Apakah isi yang dibawa oleh seseorang yang bercerita, guru, televisi, video, atau apapun yang memberitakan, pembawa berita katakanlah, atau yang memberitakannya? Mari kita cek. Kalau kita mendengar sesuatu tentang hal di mana indera kita belum pernah mengalaminya, nggak pernah melihat kasat mata langsung, misalkan seorang tokoh, diceritakan ada seorang tokoh, sebut saja katakanlah kalau kita sepakat dengan ada istilah Einstein. Einstein, kemudian kita lihat gambarnya. Pertanyaannya, benarkah gambar itu mencerminkan dan betul-betul foto Einstein? Kita nggak pernah melihat asli Einstein-nya, kita juga tidak pernah mendengar dari suara asli Einstein-nya bertemu dengan kita, apalagi kita raba tubuhnya, atau kita cium baunya, atau kita cicipi entah apanya begitu. Kita nggak pernah melakukan itu. Terus kalau kita sekarang bicara kemana-kemana, cerita bahwa Einstein punya teori ini dan lain sebagainya, fungsi apa yang sangat-sangat dominan dalam mengakui keberadaan seorang Einstein? Pertanyaan saya adalah hatinya ataulah pikirannya, yang dikenal dengan istilah empirisme atau empirik. Empirisme yang sangat-sangat erat hubungan dengan panca indera kita, yaitu tadi penglihatan kita pernah melihat langsung, mendengar pernah mendengar langsung kata-katanya, atau yang tiga lainnya bisa diraba, kemudian bisa dicicipi atau bisa dicium baunya. Kalau tidak, mari kita jujur untuk mengatakan, saya membenarkan bahwa ada Einstein dengan teori-teori itu adalah karena faktor keyakinan. Keyakinan kepada siapa? Kepada yang membawa berita itu, yang membawa pengetahuan itu dalam bentuk sebuah buku atau cerita guru, dan guru yang saya temui adalah seorang guru yang punya sifat yang disebut dengan kejujuran, atau bahasa lain adalah al-amin. Disinilah
jawaban sementara bahwa kita lebih didominasi oleh faktor keyakinan, terutama meyakini hal-hal yang kita tidak pernah bersentuhan dan berinteraksi secara indrawi kita. Kita minum air, betul, terlihat sekali beningnya air, kalau dimasukkan susu ada susunya menjadi putih, itu yang kita lihat. Kemudian yang kita rasakan manis. Manis itu ada di mana? Ada di gula. Kenapa gula itu manis? Sebuah pertanyaan yang jauh. Terus kalau bertanya, dia mengandung nutrisi. Itu yang namanya susu itu bernutrisi tinggi. Apa itu nutrisi? Gizi. Apa itu gizi? Bentuknya seperti apa? Pernah nggak secara kasat mata kita melihat? Bahkan dengan mikroskop sekalipun. Bahkan ketika ada lambang H2O untuk air, hidrogen dan oksigen. Pernahkah pada saat kita melihat dengan mikroskop sekalipun, kita bisa melihat bagaimana H bergentayangan, kemudian O-nya bergentayangan di dalam air itu? Saya secara pribadi belum pernah melakukan itu dan belum pernah melihat itu. Sekalipun pernah menggunakan mikroskop atau mikroskop. Subhanallah. Mari kita jujur bahwa yang dominan untuk bisa menyerap pengetahuan, membenarkan pengetahuan justru adalah faktor hati nurani kita yang telah dibekali oleh Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam bentuk keyakinan, kepercayaan. Oleh karena itu jangan sepelekan kata kepercayaan ini, karena yang mendominasi pengetahuan hidup kita adalah justru karena faktor kepercayaan. Kita bisa membenarkan sebuah berita bahwa di daerah sana terjadi sesuatu dan di situ ada keluarga bagaimana? Kegelisahan itu karena faktor berita itu belum tentu benar atau salah, tapi pada saat yang membawa berita adalah saudara kita, lewat handphone ini, di WA, dilihatkan fotonya, kita membenarkannya. Mungkinkah fotonya foto di tempat lain? Mungkinkah foto itu foto sekian tahun yang lalu? Peristiwa videonya sekian tahun yang lalu? Kemungkinan itu sangat terjadi, sangat mungkin terjadi. Itulah kenapa dalam bahasa Arab yang namanya berita al-khabar, ma ihtamala sidqa wal kadhib, sesuatu yang mengandung kemungkinan benar atau salah. Kebenaran dan kesalahan ditentukan salah satunya oleh satu penelitian terhadap isinya. Kita datang ke tempat itu, langsung dilihat, langsung didengar, dan itu sangat melelahkan, membuat kita akan sangat repot kalau kita membenarkan sesuatu berdasarkan empirisme, berdasarkan pengalaman indera kita. Harus dilihat, harus didengar langsung, kemudian harus kita sentuh ada atau tidak, terus harus kita cicipi kalau dia memiliki rasa sejenis makanan atau sesuatu yang bisa membahayakan terhadap tubuh kita seperti racun, atau kita cium dengan hidung kita. Kalau itu setiap berita, setiap ungkapan, setiap apapun yang masuk ke kita harus dilakukan dengan penelitian seperti itu. Betapa ribet dan repot hidup kita. Maka Allah kasih hati kita dengan potensi tadi, yaitu kepercayaan. Dan dengan kepercayaan, lihat saja orang yang menceritakan dan berita yang dibawa olehnya, kita lebih percaya kepada orangnya sebelum kita memastikan beritanya benar, dan kita bisa membenarkan itu dengan sangat-sangat baik. Tidak terkecuali seorang peneliti yang sangat ilmiah dengan 3 syarat katanya kalau ilmiah itu. Yang pertama harus rasional, yang kedua harus empirik, yang ketiga harus sistematis. Ayo kita uji bahwa rasionalitas, kemudian empirisme, dan sistematika itu bisa kita buktikan dengan pengalaman, dan pengalaman itu bisa kita benarkan dengan keyakinan. Tidak harus dengan langsung pengalaman indera kita. Mari kita bicara untuk selanjutnya tentang hal itu pada bagian yang lain, insya Allah. Saudara-saudara sekalian, kembali kepada ayat yang tadi. Ketika Allah cerita ketika Rasulullah SAW menyatakan seorang mukmin, seorang yang punya kepercayaan itu, tentu saja kepercayaan itu nanti akan sangat bergantung kepada siapa yang dipercayainya, atau apa yang kita dominan atau kita didominasi tentu oleh siapanya, bukan oleh apanya. Walaupun apa yang kita teliti secara indrawi tentu menjadi salah satu di antara bagian kerja keras kita untuk menggali dan menyempurnakan pengetahuan kita secara kognitif dan secara afektif sudah lebih dulu. Kita tidak pernah tahu begitu ada seseorang nyebur, langsung saja kita
apalagi anak kecil, langsung saja kita menyebur dan menyelamatkannya. Tidak tahu bahwa kenapa dia nyebur, apakah dia bisa berenang ataukah tidak. Tapi hati ini, itulah kecerdasan emosional. Tidak pernah menunggu analisa terlalu panjang. Oh, anak ini nyebur karena ini. Wah, keburu kelelap, mungkin keburu jauh. Tapi hati begitu cepat merespon. Pada saat ada satu peristiwa, hati jauh lebih cepat untuk kemudian merespon peristiwa itu. Al-Kayis, sekali lagi kata Nabi, orang mukmin itu kayisun fatin. Kayis adalah cerdas secara emosional dan spiritual, karena menyangkut masalah kemampuan jiwa kita atau spiritualitas kita dalam banyak hal, atau dalam mengantisipasi berbagai persoalan atau mengatasi persoalan dan masalah itu sendiri. Seperti tadi, bagaimana seseorang yang punya kecerdasan emosional bahkan spiritual untuk cepat merespon, untuk cepat menyelamatkan. Kalau menunggu analisa oleh otak dan pikiran kita, mungkin sudah jauh terlewatkan. Saudara-saudara sekalian, dalam hadis ini jelas dinyatakan oleh Rasulullah SAW, dan tentu Rasulullah ketika mengatakan al-mu'min, maksudnya adalah mukmin kepada Allah, orang percaya kepada Allah dan rukun iman yang lainnya, kepada kitabullah, kepada Rasulullah, kemudian kepada hari akhir, kepada para malaikat, sampai kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan sumber-sumber kecerdasan yang didasarkan oleh keimanan. Iman kepada Allah adalah sebuah sumber kecerdasan yang the ultimate, melampaui batas, beyond, di luar batas diri kita, bahkan apalagi batas indera kita. Di luar yang kita lihat, di balik yang kita lihat ada sesuatu. Itulah bagian dari sebuah tingkat kecerdasan yang sangat tinggi. Kalau kita tidak membenarkan apa yang ada di balik pikiran kita, apa yang ada di balik kata-kata ini, apa yang ada di balik kasat mata kita, maka kita akan sangat-sangat terbatas. Bahkan mungkin kebodohan tidak bisa terhindar sebagai sebuah kata untuk orang yang tidak bisa mempercayai dan membenarkan sesuatu yang ada di balik panca indera itu sendiri. Dan keimanan ini sangat berhubungan dengan persoalan komitmen keagamaan, terutama dalam konteks Islaman. Nah, oleh Rasulullah dinyatakan mukmin seperti itu adalah mukmin yang kayis, cerdas, lagi pandai. Al-Qiyasah, dia memiliki kemampuan untuk membenarkan, meyakini, dan memahami dengan hati nuraninya dan emosinya, sehingga emosinya bisa berubah atau tidak tergantung pada tingkat keyakinan dan kepercayaannya. Dengan kata lain, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritualnya berfungsi dengan baik di situ. Itulah kayisun. Maka oleh Nabi pada hadits yang lain disebutkan al-kayis man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu dana nafsah, menundukkan dirinya, mengendalikan dirinya. Dana yadin, seperti agama, mengelola dirinya, mengatur dirinya. Agama adalah sebuah aturan, ad-din. Ad-din adalah sebuah ketundukan, menundukkan jiwanya. Wa amila, dan dia bekerja lima ba'dal maut, untuk sesuatu. Apa itu? Kehidupan setelah kematian. Memang ada kehidupan setelah kematian. Itulah informasi dari Yang Maha Menciptakan kehidupan, bahwa ada kehidupan setelah kematian, dan kehidupan itu jauh lebih pasti dan abadi. Pertanyaannya, seberapa jauh kita meyakini atau tidak? Tidak meyakini atau meyakini, resikonya dan nikmatnya kembali kepada seorang yang mempercayai itu. Begitu hanya dengan kata-kata fatin, dia memiliki fatonah, adzaka, kecerdasan secara kognitif terutama, dan kecerdasan secara empirik. Disinilah Nabi menggabungkan antara kecerdasan yang terkait dengan urusan-urusan transendental yang gaib atau unseen, tidak bisa dilihat, untouchable, yang tidak bisa disentuh, dengan kecerdasan yang terkait dengan hal-hal yang bisa disentuh secara indrawi. Dia cerdas, kayis itu secara spiritual, yang lebih banyak urusannya dengan persoalan transendental, sesuatu yang metafisik atau sesuatu yang tidak bisa disentuh dengan indera kita. Sementara fatin sangat kuat hubungannya dengan kekuatan
akal dan pikiran kita untuk bisa memahami, kemudian menyatakan kebenaran adanya hal-hal yang sangat indrawi digabungkan dalam keimanan itu, dan kemampuan iman atau seorang mukmin mampu menggabungkan dua sisi ini. Bukannya itu adalah sebuah kecerdasan yang holistik atau kecerdasan yang integral, kecerdasan yang integrated, terpadu, dan itu lebih menguntungkan buat kehidupan manusia dibandingkan kita berdebat untuk mengakui satu sementara tidak mengakui yang lainnya. Begitu halnya dengan perilaku kita yang bisa secara langsung sebagai sesuatu yang kasat mata. Itu yang boleh dinyatakan dengan bahasa empirik. Sesuatu yang empirik ketika kita berperilaku, seseorang senyum kelihatan senyumnya. Kemudian seseorang nangis kelihatan nangisnya. Seseorang kemudian ruku, sujud kelihatan gerakannya. Itu representasi dari apa? Refleksi dari apa? Keyakinan dan pikirannya yang meyakini luar biasa tentang adanya ketuhanan, adanya Tuhan, adanya yang maha menciptakan, ada yang maha jauh lebih berjasa terhadap hidup dia, bahkan yang menciptakan dia dan kehidupannya. Dialah sang pencipta yang hanya satu-satunya Tuhan yang mengklaim sebagai pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara sekalian, sederhana sekali kita mencoba memahami tentang kecerdasan. Dengan kata lain, setiap manusia adalah cerdas. Apalagi mereka yang beriman. Sebagai seorang muslim lebih-lebih, dia pun adalah seorang yang cerdas. Apalagi kecerdasan itu adalah sebuah kecerdasan yang melahirkan berbagai macam kemampuan dalam berbagai bentuk, baik kemampuan kognitif, kemampuan afektifnya, dan juga kemampuan psikomotorik, gerak dan lain sebagainya pun terlihat dalam bentuk sebuah perilaku yang sangat luar biasa. Tetaplah untuk menggali kecerdasan bersama Islam, karena Islam adalah input yang sangat sempurna untuk diproses dalam kehidupan dan kebiasaan kita dalam belajar dan berpendidikan, sehingga menghasilkan pemikiran, kepribadian yang luar biasa dengan sifat dan karakteristik yang ada di dalam Islam yang menyeluruh syamil itu sendiri. Tetaplah bersama di Khas Channel untuk selalu berkomunikasi, saling menginspirasi di antara kita dengan edukasi dan terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, subscribe channel inspirasi dari Kang Haji Amang Safrudin, ya. Jangan lupa subscribe ini.